Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita kemarin udah menyelesaikan JavaScript 4 ya. JavaScript 4, tunggu saya share aja. Nah, di sini ada share. Nah, kemarin kita udah pelajari kelas ya, objek. Jadi udah kompleks lah kita bilang, udah terakhir udah ke ini. Nah, contoh skripnya kan kemarin yang ini, yang terakhir nomor 5. Nah, kelihatan kan? Ini. Nah, ini adalah skrip yang udah kita buat. Kalau kita jalankan kayak awal node coba 5.js kan udah jalan nih semuanya nih. Oke. Nah, pembahasan kita setelah ini udah 4, ini kita keluarkan. Nah, ini kelima. Nah, studi 5 ini kita akan mencoba memisahkan file-file yang banyak. Nah, yang pertama kita akan memisahkan beberapa file. Kenapa harus dipisahkan? Karena semakin banyaknya suatu script nanti codingan, kita nggak akan ngerti nantinya seperti ini. Ini panjang nanti. Ini bukan satu baris, bukan sampai 41 baris. Mungkin sampai ribuan ya baris. Nah, untuk pemisahannya itu bagaimana? Nah, di modul ini yang kita akan bahas. Nah, sini akan kita bagi menjadi 3 script. Yang script utamanya di sini, script.js, oke. Habis itu ada di dalam ada kelas doc yang kita buat kemarin, ada kelas animals. Jadi ada 3 script yang akan kita pisahkan. Oke. Oke, untuk pemisahan kan kalian kan pasti udah ngerti tuh masalah apa namanya pisah-pisahin beberapa file. Biasanya kan banyak tuh. Nah, ini contoh yang ini kita akan pisahkan. Oke. Nah, di sini kita akan membuat animals.js. Nah, di sini kan kita kan udah buat nih. Ini pertemuan 13. Oke, kita akan buat pertemuan Kadir. Pertemuan 14 kan. Oke. Oke, kita udah masuk ke sini. Kita buat kodenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat script. Yang pertama katanya animal.js, yang kedua doc.js, dan ketiga script.js. Jadi ada 3 file. Nah, di sini kita akan buat. Yang pertama itu animal.js, oke. Yang kedua doc.js, oke. Yang ketiga script.js. Nah, ada 3, oke. Yang pertama kita masuk ke animals. Animals ini kita ambil dari pertemuan sebelumnya, oke. Yang ini. Nah, animals kita copy ini, oke. Copy. Ini nggak usah bingung dulu nih. Ini masih awal kali ini. Oke, paste. Udah, simpan. Habis itu kita buka ke doc. Ada kelas doc lagi, satu lagi di sini. Nah, ini kelas doc kan. Kita copy lagi. Oke. Sudah. Kita pindahkan ke pertemuan 14. Yang ini kita pastiin aja. Oke, sudah. Nah, scriptnya ini sisanya yang tadi. Yang ini. Ini kan udah pernah kita buat. Kita copy aja. Nah, kita masukin ke sini. Nah, berhasil. Selesai kan? Nah, untuk ini kan udah selesai kita buat nih. Udah kita pisahkan. Oke. Nah, bagaimana kita jalankan? Ini pasti ada error kalau kita jalankan. Udah, pertemuan 13 kita keluarkan, nggak pakai lagi. Scriptnya udah ada sini. Nah, untuk jalankan ini kan seperti awal nih. Kita harus jalankan node script. Nah, yes, dia error.
Kenapa error? Dia bingung. Doc ini dari mana nih? Katanya. Doc ini dari mana? Habis itu new doc nih. Nah, untuk membuat dia menjadi saling terkoneksi, kita harus menggunakan tunggu sebelah sini. Ini kan error seperti ini contohnya tadi. Nah, kita akan menggunakan sinambung. Kita sinambungkan dengan export default. Nah, jadi kita pakai export nanti. Nah, setiap file kita akan eksporkan. Nah, maksudnya ekspor itu script yang udah jadi kita harus lemparkan, kita ekspor, kita kirimkan ke mana misalnya, nanti yang lain tinggal tangkap pakai import nanti gitu. Oke, ini masih teori, masih kecil lah mesti ini. Dan ini ada 3 script yang tadi kan, ini harus saling koneksi ini semua nih. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memisahkan dengan cara ekspor. Nah, pertama kita buat agar kelas animal ya di animals.js tadi dapat digunakan ke dalam file yang lain. Nah, jadi kita harus ekspor. Nah, caranya kita tambahkan ini. Export default animals. Namanya apa sini? Oke. Oke. Yang kedua kita akan import. Import itu ambil. Ambil dari mana misalnya? Berasal dari animal.js. Jadi nggak usah pakai JS lagi tulisannya. Oke. Untuk pertama masih teori kayak gini. Nah, oke. Nah, ini caranya. Oke, ini udah di ininya. Kita akan membuat di animals.js. Kita akan ekspor default animalnya. Nah, kita masuk ke animals. Oke. Kan udah jadi nih. Nah, di bawahnya ini kita tinggal ekspor aja. Defaultnya apa? Nah, defaultnya kita ambil ini, nama ini. Ini kan dia kan hitam nih. Kalau kita tambahkan di sini langsung gini jadi gitu. Oke. Nah, dia kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita akan import, ambil dari animal. Nah, bagaimana caranya? Kita buka ke doc.js. Oke, ini simpan doc.js ini di atas kita harus import. Import. Nah, import ini. Biasanya kayak gini, tapi kita nggak pakai ini. Kita langsung namanya aja. Di sini apa dibuat seru namanya? Sini animal dari dot animal namanya. Sini kita buat animal. Oke. Berasalnya dari mana? Oke, tinggal buat titik garis miring. Nah, udah ada scriptnya dari mana? Filenya ini dari mana? Oke. Salah animal ya. Kita ambil animals. Nah, jadi dia akan berasal dari ini. Nah, dia akan, kalau kita klik ini dia akan lari ke sini. Sebelumnya dia nggak akan lari kemana-mana tuh waktu kita buat kayak gini. Nah, bingung dan ini punya siapa sih itu? Jadi kalau seandainya kita import, dia baru tahu. Nah, pas kita klik ALT langsung lari ke sini gitu. Oke, untuk dua koneksi ini udah. Nah, tinggal si doc ini kita ekspor lagi. Nah, ekspor lagi dengan cara ini. Si doc ini udah siap diimport, kita ekspor lagi punya dia ini. Nah, jadi kita tambahkan ekspor lagi di bawahnya. Ekspor default. Oke, siapa namanya? Harus buat namanya, ini kan hitam nih. Belum terang. Jadi pas di itu langsung kelihatan ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi di script kita masuk ke script. Nah, script tinggal kita import doc-nya. Nah, jadi saling sinambung. Nah, ini doc ini udah diekspor nih si doc nih. Jadi kita tinggal copy aja. Taruh di atas, paling atas. Nah, ini kan kalau kita ini kan bingung dan Ani dari mana si Ani nih? Bukan si Roma ya. Ini Ani. Oke, ini import. Nah, namanya apa kita buat? Kita buat doc karena dia akan manggil di sini. Doc berasal dari mana? From petik-petik. Oke. Tinggal titik garis miring. Dari mana? Jadi kita kan ambil si doc ini dari kelas doc. Tinggal titik aja kelas doc. Otomatis dia akan punya alias. Jadi larinya ke sini juga itu. Pas kita klik. Dah. Berhasil nih. Berhasil nggak? Nah, jadi kita jalankan si script ini.
Berarti kita jalankan ini. Nah masih error nih. Ini ada beberapa yang use import. Berarti ada beberapa yang error sini. Import ini kayaknya sepertinya harus besar kan. Ya. Ya, berarti ada import kayak gini kayaknya. Ada yang error kayaknya di punya saya ini nggak mau jalan nih kayaknya nih. Tunggu ya, saya lihat dulu. Error kayaknya harus pakai JS kayaknya nih. Oh, ini ada kesalahan ini sedikit nih. Kayaknya punya saya nggak jalan di laptop ini. Karena udah pakai apa namanya? Saya ada install Node.js kemarin apa namanya nih. Jadi kayaknya nggak berfungsi dia. Ini mungkin kita buat ini. Ya. Nggak mau jalan ya. Nah, mungkin nanti saya perbaiki. Ini mungkin ada kesalahan di ininya nih, mesin laptop saya nih. Dia nggak mau terbaca import ini dari mana. Kemarin saya tes udah bisa, tapi kok nah, jadi agak bingung deh nih. Ya, jadi kita teori ini aja. Soalnya kan punya saya ini agak nggak mau juga nih kayaknya. Nanti saya uji coba lagi nih. Saya lupa kemarin udah saya coba berhasil nih ada apa namanya? Petik satu coba kita tes ya. Petik satu mungkin ya, dia nggak mau juga nih. Nggak mau dah. Oke, berarti ada kesalahan di mesin saya nih. Nah, jadi intinya kita pisahkan itu harus menggunakan ekspor. Nah, setelah ini kan udah berhasil nih. Nah, caranya nanti ini saya perbaiki lagi nanti setelah ini. Mungkin ada apa namanya? Mesinnya nih udah banyak kali instalan apa nih saya nih. Gila ya. Nah, ini kita udah berhasil ini kita buat sampel ini. Oke. Nah, harus kita eksporkan dulu. Default apa namanya? Ini kan ada konstanta teks. Nah, setelah itu kita harus import. Nah, apakah
namanya harus sama dengan ini? Enggak juga. Jadi dia harus bisa aja nanti diimpor ini kita ganti namanya jadi apa namanya, tulisan misalnya itu. Di sini teks, ini tulisan. Bisa aja ada. Oke, nanti kita tes lagi. Nah, setelah ini hasil dari import. Nah, di dalam script ini tadi, ini bisa kita bagi lagi nih. Kita keluarkan lagi dia. Bagi jadi doc data, jadi dipisahkan seperti ini. Nah, yang ini kita pindahkan ke doc.js ya, kita pindahkan, tapi nanti kita rubah export lagi. Nah, di scriptnya tinggal panggil aja nanti nih. Nah, gini. Oke, tunggu ya, saya tunggu sebentar ya. Saya cek ininya, kayak tadi udah saya buat. Sebentar ya. Nah, sini udah saya buat ini. Oh, mungkin ini ada ini nih. Kita coba buka di langsung di sini ya. Ini kita masuk ke coba. Biar oke. Nah, kita masuk langsung. Kalau lewat DJS itu mungkin nggak akan berhasil ya, mungkin karena harus install Node.js dulu mungkin. Nah, di sini kita udah pisahin tadi kelas animals, ada kelas dog, oke. Nah, di sini ini udah jadi sih scriptnya. Nah, ini abaikan yang ini dulu, ini nggak masalah kan, ini sama aja nanti. Nah, di sini kan tadi udah saya jelaskan, kita pecahkan dia di sini. Sini kita pecahkan tadi, pecahkan lagi yang dari script menjadi doc data dan script JS-nya. Nah, di sini, oke. Nah, di sini kita jalankan scriptnya. Not script. Nah, di sini kita buat aja. Ini udah mulai masuk ke ininya. Nah, jadi kalau seandainya JS biasa tadi itu mungkin nggak berhasil ya, karena kita harus pakai ini Node.js namanya. Oke. Nah, di sini. Oke, ini script yang udah kita pecahkan ya. Kalau mau dibuat baru sih bisa juga sih sini. Di sini kita buat aja nanti di sini npm init.min.y. Oke, sudah jadi. JSON. Tunggu ya, kita lihat apakah bisa di sini aja kita buat. Oke, udah jalan. Nanti kita tinggal
buat sini npm install. Apakah mau dia seperti ini? Kayaknya harus kita tes ini npm install. Berarti ada beberapa yang agak error di sini. Oke, ini harus pakai .js. Nah, di sini doc simpan .js simpan. Oke, coba kita jalankan. Nah, oke. Berarti harus pakai script .js-nya nih. Oke, ini udah berhasil kita buat. Nah, ini kan udah ini. Nah, di sini kita harus pisahkan katanya. Kita akan memisahkan script ini menjadi .data.js dan script ini. Jadi kita pisahkan ini. Dua ini taruh ke ini. Ini kita keluar, ini kita. Jadi sini. Nah, ini kita copy. Kita di-cut aja. Oke, simpan. Besok ada apa namanya satu lagi? Doc.data.js. Oke. Data.js. Nah, sini kita simpan ininya. Nah, sedangkan di ini kita harus import doc-nya lagi di info tadi. Di sini. Ini kita harus import ambil doc from di sini belum di ekstrak lagi dulu ya di doc. Di sini kita harus ekspor lagi. Export default aja panggil doc. Oke, panggil doc ini kita panggil di sini from .js. Dah. Oke. Kayaknya kayak nggak jalan nih. Harus pakai huruf kecil semua kayaknya nih. Ini aja lah. Di sini kita buat dah. Oke. Kalau kita jalankan script kayak biasa lagi. Oke. Berarti kita punya 1 2 3 4 script jadinya. 4 script. Nah, di sini. Sudah berhasil. Nah, untuk ini kita udah buat ini script ini contoh tadi. Nah, kita ekspor defaultnya lagi. Nah, tadi kan saya bilang udah kita default name ini namanya harus beda. Enggak, kita bisa rubah namanya itu dengan nama yang lain. Bisa kayak tadi nih. Nah, ini kan tadi udah ada si doc ini. Nah, di script ini kita nggak mesti doc kita panggil. Kita buat aja panggil doc. Panggil doc. Nah, tapi ini panggil ini taruh sini. Gitu. Oke, kalau kita jalankan sama aja. Karena kenapa? Import yang ini bisa dipanggilnya untuk di sini di dalam ini. Sedangkan si ekspor ini dia harus namanya yang ini harus nama si doc ini juga itu.
Jadi nggak mesti harus sama namanya. Oke, nah ini masih seputaran ini. Nah, setelah itu ini ada catatan sedikit tentang export defaultnya. Nah, hanya dapat digunakan untuk satu nilai dalam satu file. Nah, jadi kan awal kan kita buat cuman doc satu gini. Dia nggak bisa lagi ekspor kedua. Nggak bisa lagi ekspor kedua, nanti akan error. Nah, jadi kita nggak bisa buat, misal ada data ini, kita buat doc 33 misalnya. Oke, oke misalnya tuh. MBU misalkan. Nah, kita mau panggil lagi nih doc 3 nih, kita taruh lagi di sini. Nah, gini. Ini error. Kalau kita jalankan error. Error karena nggak boleh seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada caranya. Kita harus pakai array. Tanda kurung kerawal. Biasanya pakai ini defaultnya kurung kerawal. Oke. Nah, untuk gunakan ini di importnya juga harus pakai ini nanti. Ini, tapi dengan nama yang beda boleh juga. Oke. Ada dua nanti di sini. Misalnya ada dua. Di sini kan ada dua nih. Doc 1 dan doc 2. Dan di importnya juga dibuat tanda kurung kerawal. Oke, kita testing. Sini kita buat ini kita hapus. Tapi di sini kita tambahkan tanda kurung kerawal. Nah, pisahkannya itu dengan koma. Oke. Nah, sedangkan di script ini harus pakai ini juga. Panggil tanda kurung kerawal. Nah, panggilnya panggil doc 33 misalnya gitu. Oke. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja nih panggil doc.info. Nah, dia ada kalau kita jalankan. Nah, di sini ada error panggil doc. Oh, nggak bisa dia ini. Coba kita buat doc aja gini, mau nggak? Doc 33. Oh, ini ada error ini lagi nih. Mungkin ada. Nah, kebanyakan errornya nih lebih enak kita buatnya nih. Oke. Nah, kalau yang di sini tadi bisa nggak? Tadi di sini udah kita tes juga pakai ini, bisa bisa dia. .info ini. Sedangkan di sini .1 .2. Oh, dia nggak pakai export default lagi. Jadi sini langsung dia export, nggak ada pakai default lagi. Makanya dia error. Oke. Nah, jadi untuk belajar kayak gini dia banyak kita temuin error atau apa. Jadi kan ini bisa nih kita kembaliin ke awal. Nah, tapi dia nggak pakai apa namanya? Default lagi, langsung kayak gini. Kita CLS dulu ya. Oke, kita jalankan. Nah, panggil docnya ada error. Kita lihat di sini dulu ya. Coba kita tes pakai ini aja. Nah. Coba kita tes gini. Kalau mau dia jalan.
script. Nah, baru jalan. Jadi mungkin ada di mananya error. Nah, mungkin ada apa namanya, errornya itu yang nggak kelihatan ya. Bisa dipelajari di sini. Jadi panggil doc ini kenapa nggak bisa? Mungkin huruf besar ya mungkin ya. Karena huruf besar atau gimana panggil ya. Panggil mau nggak? Di sini kita buat gini. Nah, oh ya, berarti dia harus huruf kecil semua kayaknya di sini. Kita jalankan gini baru jalan. Oh ya, berarti di situnya apa nih? Case-nya itu berpengaruh ya ke sini. Nah, jadi ini udah kita jadikan 4 file jadinya ya, 4 file. Oke. Nah, setelah itu kita akan bagikan ke dalam ini lagi apa namanya, dalam folder lagi. Oke, kita coba lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat ya mungkin kalian penasaran dengan ini, dengan tanda titik ini. Kenapa bisa? Ini kan gimana kita bilang, kembali ke file dia lagi. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada sebuah relative paths. Jadi paths itu akan berfungsi di mana sudah kita gunakan from, dari mana dia gitu. Oke. Nah, yang pertama itu dia akan membaca direktori di saat ini. Misalkan saya kan berada di script ini, script.js. Nah, dia akan berada di direktori ini. Jadi direktori ini dibacanya ya antara ini sama ini. Nah, jadi sedangkan doc data ini kan satu jalur sama dia, satu tempat. Jadi tinggal membuatnya titik garis miring. Nah, seandainya nih kita akan menambahkan 2 buah folder, data dan class. Nah, di dalam kelas ini kita masukkan dog dan animal. Nah, jadi seandainya mau berpindah, misal kita dari script mau ngambil data dog data dari dog data. Nah, tinggal aja kita titik garis miring. Nah, ini kan satu jalur dia, data sama kelas. Jadi tinggal panggil foldernya apa, data garis miring apa, misalnya dog data. Oke. Sedangkan di doc ini, doc data ini kan udah masuk ke dalam folder ini. Oke, coba kita jalankan aja. Nah, di sini. Nah, di sini kita tambahkan kelas. Satu lagi data. Oke. Nah. Salah. Ini kita hapus, salah. Nah, kelas. Oke, di dalam ini ada namanya data. Oke, ada kelas dan data. Nah, untuk doc data ini kita pindahkan dia ke ini data. Oke, move. Oke, ini kita no-kan aja dulu. Nah, seandainya kalau kita jalankan dia error. Kenapa? Karena si data ini si doc data ini udah dalam folder data. Jadi kalau seandainya kita jalankan, bingung dia. Waduh, nggak ngerti dia nih kemana. Nah, jadi tinggal buat aja nih. Kita hapus ini dulu. Oke. Nah, kita masuk ke direktori yang kita, karena kan satu baris sama si data misal. Oke, data. Tinggal garis miring lagi. Apa kita ambil? Nah, ini doc data. Oke. Kita pakai JS saja sini. Oke. Sedangkan si doc data ini kita harus dia kan udah di dalam data. Kita harus turun satu kasta misalnya. Kasta itu tinggal pakai direktorinya 2 kali, turun 2 kali. Jadi tinggal garis miring apa bisa. Oke, tadi kan arahnya kan ke sini, ke langsung doc.js. Doc.js ambilnya. Jadi kita tinggal turun satu kasta, tinggal pilih si doc.js tuh mana. Ah, ini kan dia nih. Nah, doc.js saja kita buat. Jadi turun satu kasta dia. Nah, oke, kalau kita jalankan berhasil. Nah, jadi kan kita kan punya ini kelas 2 ini. Saya mau pindahkan ini 2 ini. Oke, ini kita keluar, ini kita keluar.
saya mau pindahkan dia ini ke dalam kelas. Oke, move. Minum aja. Habis itu satu lagi doc dalam kelas. Oke. Oke, jadi kalau kita jalankan sekarang ini error. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kemana. Nah, jadi si doc data ini harus ngambil lagi si doc ini kelas. Jadi kalau seandainya saya buat kayak gini lagi, titik-titik garis miring. Nah, si doc ini dah nggak ada. Jadi kita harus masuk ke dalam kelas dulu. Nah, dalam kelas baru ada docnya. Ini. Gitu. Oke. Nah, sedangkan dalam doc ini dia otomatis di baris dia sendiri animals. Jadi kalau seandainya saya buat ini ada dia sendiri itu. Dia nggak turun ke bawah lagi gitu. Karena dia udah sejajar sama punya dia gitu. Jadi tinggal panggil ini aja. Gitu. Oke? Jadi kalau seandainya kita jalankan kayaknya berhasil, aman. Karena udah semua terkonek semuanya. Nah, jadi intinya filenya itu nanti seperti ini. Tunggu sebentar ya.
Oke ya. Ini beberapa file yang tadi. Ini udah selesai nih. Oke lah, nanti kita belajar ke paket. Oke lah. Untuk sekarang udah dulu ya, karena ada kepentingan sedikit nih. Nah, untuk ini saya bagikan aja, bagikan filenya, kalian pelajari sendiri. Tapi kalau untuk dijalankan ke JavaScript doang, JavaScript aja tuh mungkin nggak bisa. Tapi kita harus install Node.js dulu. Oke, kira. Coba bukanya dulu. Saya lihat nih, XS. Kira 1, 2, 3. Oke, oke lah. Oke lah, makasih semua ya atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi. Ini udah pertemuan 5, nanti udah 6, 7 udah habis.